Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana dengan NIM 1062200060 dari lokal HTN 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan dan kesengajaan dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Kemudian seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batin dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sikap batin yang jahat atau tercela. Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidana merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kemudian, menurut Robert dan Thomas, mengenal skala kesalahan dapat dikatakan bahwa pelanggaran administratif berada pada posisi antara careful dan negligent, merujuk pada culpability skala. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kearsipan seharusnya tetap membedakan secara tegas perbuatan administratif yang merupakan kesengajaan dolus dan yang merupakan kelalaian culpa menurut Wirjono Prodjodikoro. Kesengajaan dolus terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan. Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kemudian, kesengajaan secara keinsafan, kepastian. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang terjadi dasar dari delik, tapi ia tahu besar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kemudian, kesengajaan keinsafan kemungkinan. Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Sedangkan kelalaian culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Terkait kelalaian culpa, Andi Hamzah menerangkan bahwa siapa karena kesalahan melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya dipergunakan. Jika merujuk pada pendapat Wirjono Prodjodikoro mengenai kesengajaan dolus dan kelalaian culpa dan dihubungkan dengan rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kearsipan, maka akan menghasilkan gambaran sebagai berikut, yaitu unsur kesalahan dalam ketentuan pidana. Undang-Undang Kearsipan. Pasal 81, menguasai dan atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak. Kemudian pasal 82, menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1. Kemudian, pasal 83 tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 3. Kemudian, pasal 84 tidak melaksanakan
tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1. Kemudian pasal 85 tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2. Kemudian pasal 86 memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2. Kemudian pasal 87 memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53. Kemudian pasal 88 pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 3. Kemudian terlihat bahwa rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang kearsipan hanya berfokus pada perbuatan dengan sengaja untuk 6 tindak pidana pertama, sedangkan 2 tindak pidana lain dalam pasal 87 dan pasal 88 tidak jelas unsur mens rea atau kesalahan pelaku. Dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang kearsipan terdapat beberapa pasal yang selayaknya dipertimbangkan kemungkinan unsur kelalaian culpa sebagai berikut. Yang pertama, dalam rumusan pasal 81 terkait mengenai dan atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak, selayaknya dipertimbangkan kemungkinan unsur kelalaian merujuk di mana terdapat beberapa pejabat pemerintah atau pegawai negeri sipil yang memasuki masa purna tugas karena ketidakketahuan membawa serta beberapa arsip memiliki negara di luar profile miliknya. Kemudian yang kedua, dalam rumusan pasal 86 terkait dengan pemusnahan arsip di luar prosedur yang benar juga layak untuk dipertimbangkan kemungkinan unsur kelalaian seperti halnya pada kasus arsip surat keterangan KTP sementara Ibu Susi sementara Ibu Susi Pujiastuti yang menjadi bungkus gorengan. Banyak pegawai pemerintah yang tidak memahami bagaimana mekanisme pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak pemahaman bahwa arsip milik negara yang sudah tidak terpakai dapat langsung dibuang atau dibakar. Kemudian dalam pasal 87 dan pasal 88 layak untuk dipertimbangkan kemungkinan unsur kelalaian karena kurangnya pengetahuan dari perbuatan yang lebih bersifat administratif. Dalam sistem birokrasi di Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam bab 8 undang-undang tersebut tidak ada satupun ketentuan yang bersifat represif kecuali hanya bersifat rehabilitatif, administratif, dan korektif. Kekeliruan dalam menentukan unsur kesalahan dalam rumus ketentuan pidana dapat mengakibatkan ketentuan dalam undang-undang kearsipan menjadi undang-undang pidana administratif yang cenderung lebih
represif daripada seharusnya, yaitu bersifat preventif, rehabilitatif, dan korektif. Tujuan pemidana klasik yaitu penghukuman untuk membuat efek jera tanpa diimbangi tujuan rehabilitatif dan korektif sesungguhnya telah lama ditinggalkan karena dalam kenyataan bersifat kontraproduktif kecuali terhadap perbuatan pelanggaran serius yang berdampak luas terhadap keamanan dan perlindungan negara. Dengan kata lain, bahwa undang-undang kearsipan telah menyimpang dari maksud dan tujuan awal diperlukannya undang-undang ini, yaitu menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.